Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan tugas proyek negosiasi, yaitu proses negosiasi. Pada suatu pagi, 2 orang mahasiswa berkunjung ke sebuah kebun penjual cabai untuk melakukan wawancara tugas kuliah negosiasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Saya mau nanya, Ibu dari pemilik Cabai Makmur bukan? Betul. Kenapa nih? Kami dari kampus mau wawancara Bu terkait negosiasi cabai. Iya. Apa dibolehkan Bu? Boleh, silahkan masuk ya, duduk dulu. Baik Ibu, untuk wawancaranya saya mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, Ibu mulai usaha Cabai Makmur ini sejak kapan ya? Untuk usaha ini sendiri sudah saya mulai sejak 20 tahun yang lalu. Oke, untuk di Cabai Makmur ini hanya menyediakan cabai rawit atau ada jenis lainnya juga? Kita lengkap sih, di sini ada semua. Oh ya Bu, saya ingin bertanya terkait kendala atau tantangan yang Ibu alami. Seperti apa aja ya Bu? Mungkin yang pertama untuk kendala itu dari cuacanya ya, karena cuaca itu sangat mempengaruhi harga dan juga produksi cabai-cabai saya. Berarti ada negosiasi terkait Ibu dan tengkulak juga ya Bu? Nah, kalau itu pastinya ada juga. Kalau misalnya kalian mau dengar ceritanya. Dalam pengalamannya, Ibu Audi pernah hampir gagal negosiasi karena seorang mitranya menawar harga terlalu rendah di saat biaya produksinya sedang tinggi. Permisi, Ibu Audi. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya CEO dari PT Cemilan Jaya. Yang saya sebelumnya juga distributor ke cabai Ibu ya, karena cabainya bagus-bagus, saya suka. Tapi sayangnya saya ngeliat laporan keuangan untuk harga cabainya meninggi sekali. Itu kenapa bisa Ibu? Iya, kalau misalnya dari kami sendiri juga itu sangat banyak faktor yang mempengaruhi di lapangannya juga nih. Makanya kita akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga cabainya. Waduh, saya bisa cuma mengeluarkan budget itu di harga 3 juta sampai 3,5, tapi ini kenapa bisa sampai up sampai 5, 4 gitu ya? Apakah bisa kita nego untuk ke harga awal? Sebenarnya untuk Ibu Tamara sendiri itu kami juga sudah memberikan harga yang paling baik ya, karena kan udah langganan juga. Tapi untuk sekarang kayaknya belum bisa Ibu. Nego sedikit aja Ibu, mungkin ya bisa lah, nggak nyampe 5 juta Ibu. Apa mungkin Ibu mau bertemu dengan petani saya di lapang? Ya Ibu Tamara, kebetulan ini petani saya yang ada di lapang, namanya Pak Asep. Iya boleh, Pak Asep mau ditanya beberapa hal sama Ibu Tamara yang CEO Cemilan Jaya Pak ya. Iya. Boleh duduk Pak Asep. Nah baik Pak Asep, jadi kan sebelumnya saya kan langganan di sini karena saya kebetulan distributor yang membutuhkan banyak cabai nih. Selain untuk cemilan saya, untuk perusahaan cemilan, saya juga membuka beberapa kuliner usaha dan itu membutuhkan sekali. Saya biasanya membeli sekitar 50 kilo sampai 60 kilo. Namun saya coba kaget kemarin Pak Asep, untuk harganya tiba-tiba naik jadi 5 juta gitu loh. Dari Pak Asep saya ingin bertanya dulu, untuk kondisi lapangnya bagaimana Pak Asep untuk cabai sekarang? Oh, jadi ya saya bantu jelasin ya kenapa harga itu bisa naik. Yang pertama itu emang faktor cuacanya berubah-ubah gitu. Kemudian dari naiknya harga pupuk juga, bukan hal tersebut lah yang membuat produksi cabai tersebut jadi harganya naik. Kalau saya boleh tahu, apabila saya meminta negosiasi untuk harga mungkin agak turun di 4,5 atau 4.600.000, jujur saya keberatan dengan harga 5 juta. Untuk harga 5 juta itu emang menurut saya harga yang paling optimum lah, harga yang dimana para petani di sini terbagi menjadi rata. Oke baik, jadi setelah mendengar kabar dari Pak Asep sebagai petani di lapang juga dan keluhan dari Ibu Tamara, mungkin tim saya akan melakukan kalkulasi dan besok akan kami kirimkan emailnya Ibu. Mungkin untuk negosiasinya saya tunggu kabarnya di email. Saya kabari segera ya, karena saya juga butuh produksi. Iya. Oke, jadi gimana nih Pak Asep sendiri? Tadi kan udah ngobrol sama Ibu Tamara ya. Kalau saya kabar dapat dari tim itu yang bisa diturunin, tapi nggak sebanyak itu sih Pak. Kalau menurut Pak Asep sendiri di lapang gimana? Oh, untuk keadaan saat ini ya di lapang produksi cabai tersebut ya menurut saya harganya bisa kurang. Kalau kita nyari supplier yang lain sedikit lebih sulit. Jadi untuk mempertahankan kita harus tetap menjaga supaya produksi tetap berjalan. Jadi mungkin di harga 4.800.000 lah, dari 5 juta dikurangi. Oke baik, terima kasih Pak Asep.
Oh jadi begitu Bu kisahnya, menarik sekali ya Bu. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Makasih ya Ibu udah bantu kita.